Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriyah. Wafat dalam usia yang sangat muda, 40 tahun. Tetapi karangan-karangannya dan keilmuannya luar biasa banyak dan luar biasa bermanfaat. Usia yang benar-benar digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya usia yang dipakai untuk nonton bola satu malam penuh. Usianya habis, umurnya bertambah, kebodohannya pun tetap. Maka begitulah para ulama dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan semuanya yang mereka punyai untuk berkhidmat kepada agama. Maka kita sampai pada bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Babut Taubah, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Telah berlalu kita sebutkan definisi atau pengertian daripada taubat, baik secara istilah ataupun secara bahasa. Kita masuk pada pembahasan kitabnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama at-taubatu ajibatun min kulli dzambin. Para ulama berkata bahwa taubat itu wajib hukumnya min kulli dzambin, dari semua dosa atau segala macam dosa.
kemaksiatan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, jika kemaksiatannya itu adalah yang berkaitan hanya dia dengan Allah saja, la tata'allaku bihaqqi adami, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, falaha salasatu syurutin, maka ada 3 syarat. Dia mempunyai 3 syarat. Ikhwan wa akhwat, perhatikan ucapan Imam Nawawi ini, yakni dari perkataan Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah ini kita pahami beberapa hal. Yang pertama, hukum taubat, bahwa taubat itu hukumnya wajib. Seseorang sebelum dia melakukan suatu amalan atau sebelum dia beribadah kepada Allah dengan suatu bentuk ibadah, maka hal pertama yang harus dia ketahui adalah hukum tentang ibadah yang dia lakukan itu, supaya dia tidak keliru. Misal seseorang dia mau sholat, dia harus tahu apa dulu hukum sholat itu. Dia mau puasa, dia tahu apa hukum puasa. Dia mau berhaji, dia tahu apa itu hukum haji. Dia mau berjihad fisabilillah, dia tahu apa itu hukum jihad. Dia mau berdoa, dia harus tahu apa itu hukum doa. Begitu pula dia bertawakal, ataupun dia ikhtiar, ataupun dia raja berharap kepada Allah, atau bahkan dia menyembelih. Dia menyembelih, dia harus tahu apa hukumnya. Supaya apa? Supaya ketika dia beribadah kepada Allah atau dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan ibadah itu, dengan amalan itu, dia tahu persis dia berada pada posisi yang mana. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah yustahab, makruh, dan seterusnya. Ya, karena sangat kita katakan sangat naif kalau seseorang dia beribadah kepada Allah sementara dia tidak tahu apa hukum dia beribadah itu, hukum dari ibadah yang dia lakukan itu. Misal ada orang sholat tapi dia tidak tahu apa hukum sholat, ya, suatu keanehan. Ada orang puasa tapi dikatakan apa hukum puasa, dia katakan wallahu a'lam. Tapi ada orang-orang puasa maka saya pun puasa. Maka dari itu ya, kalau orang puasa 30 hari ya saya 3 hari saja. Karena 30 hari bagi saya cukup berat, maka saya itu ya 3 hari. 1 di awal, 1 di tengah, dan 1 di akhir. Sudah selesai. Ya memang aneh, karena orang itu dia tidak mengerti sendiri apa itu hukum puasa yang dia lakukan. Dan seterusnya. Begitu pula orang menyembelih. Apakah menyembelih udhiyah, hewan kurban yang disembelih pada hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik? Kalau dia tidak mengerti, maka dia
bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu dalam keadaan apa ya? Kalau ibarat itu makanan berarti hambar. Dia makan tapi dia tidak tahu makanan ini rasanya apa. Hambar. Dia beribadah tapi dia tidak tahu ibadah ini hukumnya apa. Sehingga orang yang beribadah dalam posisi demikian itu muncul dari dirinya keanehan-keanehan. Ya, keanehan-keanehan itu kadang-kadang dia tidak tahu mana yang harus dia prioritaskan. Karena dia sendiri tidak mengerti hukum dari ibadah yang dia lakukan. Ya, maka dia akan menjadi orang jahil yang beribadah kepada Allah dengan kejahilannya. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah kuat semangatnya. Ya. Pokoknya semangatnya itu berapi-api kalau mau beribadah. Sampai asap keluar dari kepala. Saking apa? Semangatnya untuk beribadah. Tapi apa? Ya tidak paham tentang hukum daripada ibadah yang dia lakukan. Taruhlah suatu kisah ya. Kisah Ibnu Juraij. Kisah Ibnu Juraij itu kisah di antara para bayi yang bisa berbicara. Kisah para bayi yang bisa berbicara itu banyak ya kalau dalam cerita-cerita Israiliyat. Tetapi kisah-kisah itu banyak tidak sahih. Seperti kisah Masita ya. Tidak sahih. Ya, kisah-kisah yang sahih itu berapa saja? Bayi-bayi yang bisa bicara. Salah satunya ini kisah yang berkaitan dengan Ibnu Juraij. Nah, Ibnu Juraij ini kan ahli ibadah, rahib. Tapi ibadahnya itu tanpa ilmu. Sehingga dia itu uzlah, menyendiri, dia pergi meninggalkan keramaian orang, tinggal sendirian dalam rangka fokus untuk beribadah kepada Allah. Singkat cerita, mamanya Ibnu Juraij ini suatu saat ada kebutuhan datang cari dia. Kunjung ke tempat mihrabnya. Kalau mihrab di dalam Al-Quran atau dalam kisah-kisah terdahulu, yang dimaksudkan mihrab itu adalah tempat khusus untuk beribadah. Bukan ini, bukan mihrab ini. Ya. Nah. Tetapi apa? Tempat khusus yang digunakan untuk beribadah. Nah, mamanya datang suatu ketika di waktu pagi, waktu duha. Mamanya cari-cari, oh Juraij ini di mana? Ya teriak mamanya, ya Juraij, ya Juraij. Sementara Juraij ini dalam keadaan sholat. Dia begitu dalam keadaan sholat bingung. Ummi wa Rabbi, ibuku atau Tuhanku. Ya ini kalau ibu ya berarti batal sholat, jawab panggilan emaknya. Ya. Kalau misalnya Rabbi berarti abaikan panggilan emaknya, tapi dia tetap apa? Lanjutkan sholatnya. Bingung dia, galau. Biasanya memang orang kalau nggak punya ilmu itu hadapi masalah selalu galau. Apa saja galau kalau nggak punya ilmu. Nanti ada teteruga bertelur anak ayam, galau. Ya, ada informasi manusia melahirkan kepiting, galau. Ya, ada informasi unta bertelur anak ayam, bingung. Ya,
Namanya galau. Ya bawaannya orang yang gak berilmu tuh galau. Galau. Tapi kalau orang yang berilmu begitu ada suatu informasi langsung ilmunya berperan. Oh ini tidak benar, ini benar. Oh ini begini agama menyikapi dan ini oh ini demikian gitu. Orang yang berilmu bawaannya nggak galau. Sebab apa? Sebab kalau orang berilmu galau kiamat dunia ini. Kacau balau. Ya. Nah, kalau orang berilmu saja sudah galau. Bagaimana orang yang nggak berilmu? Galau kuadrat. Ya. Maka apa? Juraij ini galau. Jawab ibunya atau lanjutkan sholat. Mamanya tunggu-tunggu. Tidak ada jawaban, pulang. Kesempatan berikutnya datang lagi mamanya. Juraij dalam posisi yang sama. Sholat lagi. Panggil dia, Juraij. Ya bunaya, Juraij. Anakku Juraij. Dia demikian pula. Robbi wa ummi. Robbi wa ummi. Tuhanku apa emakku. Tuhanku apa emakku. Ya sudahlah. Tuhanku aja. Ya. Lanjutkan sholat. Tidak jawab panggilan mamanya. Mamanya pulang. Berikutnya begitu lagi. Karena ini sudah kali yang ketiga. Singkat cerita. Mamanya berdoa. Karena kali yang ketiga ini tidak ketemu Juraij juga, mamanya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yamdura ilal mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij itu, jangan engkau wafatkan dia ya Allah, sampai dia lihat wajah para pelacur. Ternyata lihat wajah para pelacur itu musibah. Ya. Tapi kalau kita lihat wajah pelacur tuh enak, ya bersenang-senang, ya apalagi kalau muncul di FB, wah ini siapa ini? Oh, ini artis yang baru naik papan ini, ya, gitu, masya Allah ya. Apa yang terjadi akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum? Ternyata kisah ini singkat cerita nanti disebutkan oleh Imam Bukhari. Kisah ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi yang jelas kemudian di akhir daripada cerita ini singkatnya. Itu ada pelacur yang melahirkan anak. Lalu tuduh bahwa itu adalah perbuatan Juraij. Juraij digiring ke sang raja penguasa. Penguasa-penguasa di zaman itu memang mereka benar-benar menegakkan agama Allah, ya. Kalau mereka punya ketoliman, ya ketoliman mereka itu antara mereka dengan Allah, tapi benar-benar mereka menegakkan hukum Allah, ya. Ya sudah dipanggil, disidang. Ya disidang. Apa kata Juraij? Ya sudah kalau begitu bawa anak kecil itu kemari. Bawa anak kecil, begitu anak kecil itu dia datang, Juraij tanya, siapa bapakmu? Anak kecil itu langsung, bayi itu yang masih bayi itu langsung bicara. Ar-Ra'i, bapakku tuh penggembala, ya, bukan dia, bukan Juraij. Nah ini bayi yang bisa ngomong, ya. Nah, maka apa ya kawan? Ya tapi singkatnya, ya ternyata Juraij ini termakan doa ibunya. Waktu dia digiring ke pengadilan itu, ke raja itu, ternyata para pelacur itu berbaris jadi pagar hidup, ya, mau melihat menyaksikan Juraij digiring ke pengadilan. Maka Juraij pun ketika melihat mereka, dia pun tersenyum. Tersenyum karena apa? Ditanya di pengadilan, loh kenapa memang ini bukan anakmu, kenapa? Kalau kamu sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka, kenapa waktu melihat mereka di jalan itu kau senyum? Nah, senyummu itu pertanda ada sesuatu, ya. Orang kan suka nafsir-nafsir, ya. Kalau begitu di jalan ketemu seseorang, ya
say hello saja begitu, wah ini ada apa ini? Ini sudah kayaknya ada sesuatu yang nggak beres ini. Ya, suka menafsirkan. Ya kadang-kadang kita sampai bingung apa orang-orang ini mau jadi pelamal atau mau jadi apa, jadi bingung. Tapi ya sudahlah, itu manusia. Maka apa yang terjadi? Jawaban Juraij. Kata Juraij, saya tersenyum itu bukan karena ada sesuatu dengan mereka, tapi karena tersenyum itu dengan ingat doa ibunya itu. Ternyata memang doa ibuku itu makbul. Ya, maka sampai hari ini karena doa ibuku itu aku digiring ke sini dan memang aku melihat wajah pelacur. Ya, karena memang ibuku mengatakan apa? Allahumma la tumithu hatta yanzura ilal mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampai dia melihat wajah pelacur. Ya, maka yang ingin anak katakan di sini adalah apa? Juraij ini beribadah tanpa ilmu, tidak mengerti tentang hukum dari ibadah yang dia lakukan. Kenapa tidak mengerti tentang ilmu hukum dari ibadah yang dia lakukan? Ya dia tidak paham bahwa menjawab panggilan ibunya itu hukumnya apa, sholat yang dia lakukan ini juga hukumnya apa. Ya. Nah, kalau sekiranya dia tahu hukumnya, maka dia tidak akan terkena doa ibunya. Karena doa orang tua itu makbul ya, doa baik maupun doa buruk. Tetapi dengan syarat, apabila anak itu memang dalam keadaan bermaksiat kepada mereka. Jadi doa buruk kepada ibu itu makbul, ya, ibu kepada anak itu makbul. Apabila memang sebabnya karena anak itu bermaksiat kepada mereka. Tapi kalau dia tidak bermaksiat, maka doa itu tidak makbul. Paham ya? Jadi bukan doa orang tua itu doa baik dan doa buruk makbul dalam segala hal, tidak. Ada ketentuannya. Ya. Nah, misalnya begini, ada anak perempuan sudah gadis, pakai jilbab, nutup aurat, tapi mamanya nggak suka. Kamu tutup aurat kayak orang sudah menikah saja, nanti kecantikanmu nggak kelihatan. Jangan tutup auratmu. Itu apa? Anaknya nggak bisa ini tutup aurat, pokoknya berantem sama ibunya. Ala kulli hal dia paksakan pakai jilbab, ibunya surah. Kalau begitu, ibunya doa buruk kepadanya. Kalau posisi kayak gini makbul nggak doa ibunya? Tidak, karena dia tidak sedang bermaksiat. Ya, paham ya? Nah, jadi ingat baik-baik. Kita takut dengan doa orang tua kita. Doa orang tua itu doa baik dan doa buruk makbul, tetapi dengan syarat apabila anak itu bermaksiat, sebabnya karena dia memaksiati mereka, lalu mereka doa buruk atasnya. Tapi kalau dia tidak memaksiati mereka dan mereka mendoakan keburukan atasnya, maka doa mereka itu tidak makbul. Ya. Nah, buktinya di dalam kisah ini doanya Ibu Juraij itu makbul. Berarti dia bermaksiat kepada ibunya. Ya. Berarti dalam kasus ini dia teranggap sedang bermaksiat kepada ibunya. Loh, kok dia pilih sholat, Ustadz? Bukankah sholat itu lebih utama daripada yang lain? Maka jawabnya iya secara umum. Tetapi posisinya Juraij ini tidak demikian. Kenapa? Karena menjawab panggilan ibunya itu adalah sebuah kewajiban atas dirinya. Sementara sholat yang dia lakukan adalah sholat sunnah. Tentu sunnah tidak mengalahkan kewajiban. Paham ya? Kewajiban harus mengalahkan sunnah. Maka andai Juraij ini adalah orang yang berilmu ketika itu dalam beribadah, dia tahu bahwa ibadahnya ini adalah ibadah sunnah, panggilan ibunya adalah wajib, maka dia akan bubarkan sholatnya dan menjawab panggilan ibunya. Tapi sayang, dia memang dalam keadaan ini beribadah dalam keadaan tidak berilmu. Ya. Maka Masya Allah, ilmu itu sangat penting sekali. Jadi orang bodoh itu memang benar-benar rugi. Ya, bodoh itu rugi. Yang lebih rugi lagi kalau bodoh sok pintar. Ya, lebih rugi lagi. Maka akhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Pelajaran yang ingin ana sebutkan dari sini adalah bahwa
Kisah ini sejalan dengan pembahasan kita, korelasinya adalah penting bagi seseorang dalam melakukan sebuah aktivitas ibadah, dia harus tahu apa hukum dari ibadah yang dia lakukan. Ya, sebab itu jangan hanya sekedar ibadah saja ndak tahu hukumnya. Ya, nanti sia-sia ibadah kita, kasihan. Ya, misalnya orang ya, dia giat bekerja cari nafkah, tapi dia tidak tahu cari nafkah itu hukumnya apa. Sehingga kadang-kadang dalam bulan Ramadan cari nafkah, yuk kita ini kan cari nafkah ini ibadah Ustaz. Jadi tidak kuat puasa, tidak puasa 1 bulan penuh. Ya, karena dia tidak mengerti cari nafkah hukumnya apa, puasa Ramadan hukumnya apa. Ya, begitu. Nah, akhirnya apa? Ya makan aja, puasa nggak puasa sama saja, rokok terus, ya puasa nggak puasa sama saja, makan terus, Ramadan atau tidak Ramadan alasannya cari nafkah pakai embel-embel, ini kewajiban, ya kalau secara umum ya iya kewajiban, bunuh ular saja kewajiban, apalagi cari nafkah, ya. Bunuh ular itu wajib ya. Kalau ular mau patok antum dibiarin aja, itu dikir nanti ularnya pergi. Ya, itu ular datang mau patok sawar, dikir dulu. Subhanallah, ularnya pergi. Ya. Nah, paham ya ikhwan ya? Maka topik pembahasan kita ini, taubat itu hukumnya wajib. Berarti kalau meninggalkannya berdosa. Konsekuensi dari kewajiban itu apabila ditinggalkan berdosa. Maka setiap orang wajib untuk bertaubat kepada Allah. Barang siapa yang dia meninggalkan taubat, maka dia tidak melakukan kewajibannya. Dia berdosa. Berdosa karena tidak melakukan kewajiban. Ya. Maka wajib bertaubat. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, bahwa kalau ditanyakan dari dosa apakah seseorang itu wajib bertobat, maka jawabnya dari semua dosa. Dari semua dosa. Ustadz, bagaimana kalau kita bertobat dari 1 dosa saja atau sebahagian dosa saja dan masih tetap melakukan dosa-dosa yang lain? Apakah dosa yang kita bertobat darinya itu diterima atau tidak? Jawabnya, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya maka tetap diterima, meskipun orangnya masih melakukan kemaksiatan yang lain, ya. Jadi jangan pernah terjebak dengan sebuah pemahaman yang keliru bahwa seseorang yang mau bertobat itu dia harus meninggalkan semua dosa-dosanya sama sekali, atau dia tidak melakukan kemaksiatan sama sekali, maka ketika dia sampai pada posisi itu baru dia boleh bertobat. Tidak, jangan keliru. Kalau berharap sampai pada posisi itu, maka Anda tidak akan pernah sampai pada posisi itu. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu terjatuh dalam dosa dan kekeliruan. Kalau Anda mau tunggu sampai tidak pernah berdosa, maka berdoa kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala melahirkan Anda sebagai malaikat, bukan sebagai manusia. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu bani Adama khata. Setiap anak Adam itu berdosa. Ya. Maka sekali lagi pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau kita bertaubat dari sebahagian dosa, tapi kita masih tetap melakukan dosa-dosa yang lain? Apakah taubat kita itu diterima oleh Allah? Maka jawabnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah diterima oleh Allah dan sah taubat kita, meskipun kita masih melakukan kemaksiatan yang lain. Ini bukan berarti kita melegalkan bertobat dalam keadaan tetap melakukan kemaksiatan yang lain, tidak. Bukan berarti melegalkannya, ya. Tetapi kita sedang berbicara tentang hukum. Paham ya, kawan ya? Nah. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang kedua atau ketiga ya. Ketiga, Ustaz, bagaimana kalau seseorang bertobat dari 1 jenis kemaksiatan
tetapi dia masih melakukan kemaksiatan yang mirip atau yang sejenis. Misal, seseorang bertobat dari narkoba tapi masih minum khamar. Ya. Atau seseorang bertobat dari merampok tapi masih mencuri. Apa bedanya rampok dan mencuri? Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ini fuqaha dari Mosul, ya, ahli fikih dari Mosul. Mana ahli fikih dari apa? Nah, baik, iya benar. Rampok itu identik dengan mencuri menggunakan kekerasan. Itu aja. Kalau mencuri dengan cara yang lembut, ya itu mencuri. Mengambil tanpa izin dengan cara yang sopan, nah itu mencuri. Ya, nah. Tapi kalau mengambil tanpa izin dengan kekerasan, ya itu merampok. Ya, paham ya? Nah, Ustaz, ada orang mengambil tanpa izin dengan sopan? Ada. Ya, tunggu orang pulang dari utang baru dia pergi naik pala, kan sopan, orang nggak dapat. Nah, ya, itu kan sopan ya. Taib. Paham ya, kawan? Jawabnya apa? Jawabnya tidak sah. Tobat yang demikian tidak sah. Kalau dia bertobat dari suatu jenis dosa, tapi dia malah masih melakukan dosa sejenis, tidak sah dosa tobatnya. Paham ya? Paham ya? Nah, baik. Kemudian kata Imam Nawawi, fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurutin. Apabila kemaksiatan yang dia lakukan itu antara dia dengan Allah saja, la tata'allaqu bihaqqi adamin, tidak ada kaitannya, tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak orang lain. Paham ya? Tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak orang lain. Falaha thalathatu syurutin, maka dia punya 3 syarat. 3 syarat. Perhatikan ucapan Imam Nawawi ini, kita berikan catatan, kita berikan penjelasan. Maka dari ucapan Imam Nawawi ini kita dapati bahwa dosa itu, satu kemaksiatan itu, ada yang dia berkaitan dengan hak Allah semata-mata, ada yang dia berkaitan dengan hak manusia. Ya, dua-duanya kemaksiatan. Tetapi ada yang dia berkaitan dengan hak Allah semata-mata, ada yang dia berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak Allah misalnya apa? Seseorang tidak sholat, itu hak Allah. Ya. Atau seseorang tidak melakukan puasa Ramadan, atau dia mampu melakukan haji dan tidak ada udzur bagi dia, tapi dia tidak mau berhaji. Ini kemaksiatan. Tetapi kemaksiatan ini berkaitan dengan hak Allah semata-mata. Paham ya? Tapi kalau kemaksiatan yang berkaitan dengan hak orang lain, misal mencuri barang orang, itu kemaksiatan, tapi berkaitan dengan hak orang lain. Ya, merampas hak orang lain. Ya, menggibah, memfitnah, ya, menghilangkan kehormatan orang lain, itu juga hak orang lain. Itu juga apa? Hak orang lain. Pergaulan bebas, ya, itu hak orang lain. Maka paham sampai di sini ya? Baik. Namun yang kita bicarakan dalam pembahasan pertama ini adalah yang berkaitan dengan hak Allah saja, tidak ada kaitannya dengan hak orang lain.
Falaha thalathatu syurutin. Dia punya 3 syarat. Dari sini juga kita pahami bahwa taubat itu mempunyai syarat-syarat. Sebagaimana karena taubat itu adalah sebuah ibadah, maka dia berlaku sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, yaitu mempunyai syarat-syarat sah. Ya. Salat ada syarat-syarat sahnya salat. Ya. Puasa ada syarat-syarat sahnya puasa. Ya. Haji ada syarat-syarat sahnya haji. Dan seterusnya. Demikian pula taubat mempunyai syarat-syarat. Apa itu definisi syarat? Apa itu definisi syarat? Pengertian syarat itu apa? Ustaz terlalu banyak pusing. Nah, itu namanya kita belajar ya. Ini bukan kita sedang kasih obat tidur. Kalau kasih obat tidur ya kasih senang hati saja sudah selesai. Tetapi ini bukan. Ini memang benar-benar Anda belajar. Jadi syarat itu definisinya apa? Loh Ustaz, kalau saya pernah dengar ya, kalau dalam sholat itu ada syarat, ada rukun. Begitu pula puasa itu ada syarat, ada rukun. Ya. Apa bedanya syarat dan rukun? Iya. Maka kita berikan definisi, syarat itu sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka ibadah yang terkait juga dianggap tidak ada. Apabila dia ada, maka ibadah yang terkait dianggap ada. Ya. Paham maksudnya? Ada syarat, ada ibadah. Tidak ada syarat, tidak ada ibadah. Maksud tidak ada ibadah di sini adalah tidak sah. Meskipun orang itu dia lakukan ibadah, tapi dalam pandangan syariat dianggap tidak sah, maka ibadah itu dianggap tidak ada. Misalnya apa? Misalnya seseorang sholat tanpa wudhu. Walaupun dia lakukan sholat, tapi karena dia sholat tanpa wudhu, jadi sholatnya itu dianggap tidak ada. Ya, paham ya? Nah, jadi syarat itu sesuatu yang apabila dia ada, maka ibadah yang terkait juga ada. Apabila dia tidak ada, maka ibadah yang terkait dianggap tidak ada. Paham? Perbedaannya dengan rukun adalah syarat itu terletak di luar daripada ibadah yang terkait. Syarat itu perbedaannya dengan rukun adalah syarat dia terletak di luar daripada ibadah yang terkait. Paham maksudnya? Bukan di dalam ibadah yang terkait. Anak berikan contoh yang mudah ya, sholat ya. Sholat itu seseorang berada dalam keadaan sholat, itu dihitung dari mana sampai mana? Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum salam, itu seseorang itu berada dalam sholat itu, dalam ibadah. Ya. Nah, kalau syarat-syarat sahnya sholat berarti suatu perkara yang dia terletak di luar daripada sholat itu sendiri. Dia tidak termasuk di dalam sholat, di dalam itu. Paham ya? Seperti apa? Wudhu. Wudhu syarat sahnya sholat. Wudhu itu terletak di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Ya gitu. Paham ya maksudnya? Paham ya? Nah, Masya Allah ini bisa langsung pulang ajar agama ini. Nah, taib. Syarat itu dia perbedaannya dengan rukun adalah dia terletak di luar ibadah. Ya. Nah, misalnya dalam sholat ini wudhu. Ya. Nah, taubat juga begitu. Taubat ini dia terletak mengawali syarat-syarat taubat ini dia terletak mengawali taubat itu sendiri. Ya. Dan dia dianggap sebagai perkara yang apabila dia ada maka taubat itu dianggap sah. Apabila dia tidak ada maka taubat itu dianggap tidak sah. Paham ya ikhwan ya? Nah. Falaha thalathatu syurutin. Dia punya 3 syarat. Dia punya 3 syarat. Ahaduha. Yang pertama kata Imam Nawawi. Ayyukli'a anil ma'siyah.
hendaklah dia berhenti dari kemaksiatan tersebut. Yani benar-benar berlepas diri dari kemaksiatan. Di sini kemaksiatan ini disebutkan dengan isim ma'rifah al-ma'siyah, bukan maksiatin tapi al-ma'siyati. Maksudnya apa? Kemaksiatan terkait yang dia mau bertobat darinya itu. Paham ya? Maka dari itu tadi kita katakan terkadang seorang dia bertobat dari sebahagian kemaksiatan padahal dia masih melakukan kemaksiatan yang lain. Bukan berarti dia harus berhenti dari semua kemaksiatan secara menyeluruh, bukan. Paham ya? Tetapi dia berhenti, benar-benar berhenti dari kemaksiatan terkait yang dia hendak bertobat darinya. Paham ya ikhwan ya? Nah. Wathani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Dia benar-benar menyesalinya, menyesali dosa yang dia lakukan itu. Dosa yang dia mau bertobat darinya itu benar-benar dia menyesali. Benar-benar dia apa? Menyesali. Ya kalau orang tidak menyesalkan itu namanya taubat gimana ya? Ya pura-pura taubat itu namanya ya. Sama dengan orang menangis, pura-pura menangis. Ya, kalau menangis asli ya menangis. Tapi kalau pura-pura menangis ya ini namanya apa? Abu Nawas. Ya. Nah, Abu Nawas itu nama orang ya, nama orang. Tapi anehnya ya, ada sebahagian orang yang dia beragama dengan pura-pura menangis. Beragama dengan pura-pura menangis. Sebagaimana tersebut di dalam buku Fadilah Amal, yaitu di situ disuruh bahwa engkau baca Fadilah Amal itu sampai menangis atau pura-pura menangis. Nah ini kan beragama dengan pura-pura. Ya. Ajaib bin aneh. Ya, kalau antum pengen tahu di halaman berapa, ntar nanti habis ini anak kasih tunjuk halamannya. Ya. Nah ini bahaya ya. Orang itu beragama itu ndak boleh pura-pura, loh ini disuruh pura-pura. Kan ajaib ya. Ajaib bin aneh. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi orang tuh ayyandama ala fi'liha, dia benar-benar menyesali perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi bukan pura-pura menyesali. Ya, engkau bertobat kepada Allah dengan menyesal atau pura-pura menyesal. Kan ajaib. Ya. Ya benar-benar seseorang tuh menyesali. Dia menyesali benar, ya Allah kenapa begitu. Ya. Apa yang dia lakukan itu? Maka ini syarat yang kedua. Nanti kita jelaskan panjang lebar. Tapi tidak sudah terlalu panjang ya. Nanti tingkatan-tingkatan. Kalau tamat Riyadhus Shalihin yang ketiga kali mungkin bisa lebih detail. Kalau baru tamat satu kali ini ya satu kali saja. Ya, singkat-singkat. Watsalits yang ketiga, syarat yang ketiga. Ayyazima ala ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam itu bertekad. Orang yang bertobat itu harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi ala ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Abadan itu bahasa Arab, artinya selama-lamanya. Ya, jadi kalau orang bilang abadan, itu bukan nama orang ya, bahasa Arab artinya selama-lamanya. Jadi ayazima ala yauda ilaiha abadan, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi selama-lamanya. Paham sampai di sini? Pertanyaannya dalam poin yang ketiga ini, Ustadz, bagaimana kalau seseorang dia terjatuh kembali ke dalam kemaksiatan yang dia bertobat dari? Ya, kan di sini syaratnya dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia terjatuh kembali ke dalam kemaksiatan yang dia lakukan? Apakah taubatnya itu sah? Jawabnya sah. Jawabnya apa? Sah. Apabila terjatuhnya dia itu bukan karena kesengajaan atau dia meremehkan. Dia sudah berusaha bertekad kuat untuk tidak mengulangi, tapi ya dasar manusia terkadang lemah. Dalam posisi yang futur, dia terjatuh lagi dalam sebuah kemaksiatan yang sama. Ya, nah, maka
Taubat yang telah dia lakukan sah. Kalau dia terjatuh ke dalam kemaksiatan lagi, apakah dia boleh bertaubat lagi? Bertaubat. Terjatuh lagi yang kedua kali, apakah dia boleh bertobat lagi? Ustadz, saya sudah malu bertobat kepada Allah. Setiap kali saya melakukan kemaksiatan, saya berhenti, saya bertobat, namun saya terjatuh lagi dalam kemaksiatan yang sama. Saya bertobat lagi Ustadz, tapi terjatuh lagi dalam kemaksiatan. Saya sudah malu. Malu mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Bagaimana keadaan? Jawabnya, bertobat lagi. Sampai kapan Ustadz saya bertobat lagi? Padahal saya telah terjatuh dalam hal yang sama berkali-kali. Jawabnya, sampai engkau mati. Jadi ketika terjatuh dalam dosa, bertaubat. Terjatuh dalam dosa yang sama, bertaubat. Terjatuh lagi, bertaubat lagi. Terjatuh lagi, bertaubat lagi. Sampai engkau mati. Dan jangan pernah malu untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah bosan menerima taubat seorang hamba. Dan bahkan Allah membukakan pintu taubat itu seluas antara masyrik dan maghrib. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Sampai, yakni hari kiamat maksudnya sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, maka selama itu Allah memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk kembali kepadanya. Untuk bertaubat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba untuk bertobat kepada Allah di setiap malam dan setiap siang. Allah membukakan pintu taubat di malam hari bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari untuk bertaubat kepada Allah. Dan Allah membukakan pintu taubat di siang hari bagi orang-orang yang bermaksiat di malam hari untuk bertaubat kepada Allah. Nah, paham ya? Jadi kita lihat di sini. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, fa in fuqida ahadut thalathah lam tasih taubatuhu. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka lam tasih taubatuhu. Taubatnya tidak sah. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Perhatikan. Jadi kalau seseorang dia bertobat itu dia berhenti dari kemaksiatan yang terkait, dia menyesalinya, benar-benar dia menyesali, bukan pura-pura menyesal ya. Dia benar-benar menyesali. Kemudian dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, maka ini sudah dianggap memenuhi syarat taubat. Apabila dosa itu antara dia dengan Allah semata-mata. Kalau orang dia bertobat dengan terpenuhi 3 syarat ini, maka kita katakan sah taubatnya. Apa? Sah taubatnya. Ya. Ada orang dia bilang dia sudah bertobat. Tapi kita lihat. Dia katakan saya sudah bertobat dari kebid'ahan Ustaz. Tapi dia masih tetap berada dalam kebid'ahan yang sama, maka ini bukan bertobat namanya. Ya, ada orang dia katakan saya sudah bertobat dari kesyirikan, tapi dia masih mendatangi para dukun misalnya, maka ini bukan bertobat karena tidak terpenuhi syarat. Atau ada orang dia bertobat dari suatu kemaksiatan, tapi dia membangga-banggakan kemaksiatan tersebut. Ada orang ya, anak-anak muda ini kadang-kadang lancang karena mau mau dianggap jadi figur. Begitu dia sudah sholat 3 hari belum bertobat, tapi sudah masuk masjid. Apakah setiap orang yang masuk masjid dianggap bertobat? Tidak. Karena syarat taubat itu tidak ada masuk masjid. Tidak ada. Imam Nawawi tidak menyebutkan syarat taubat masuk masjid. Ya, masuk masjid itu perkara lain lagi. Jadi kalau misalnya antum ajak orang masuk masjid lalu katakan ya Ustadz kami sudah ajak orang-orang ini bertobat, kita tanyakan, iya. Kamu ajak dia bertobat atau kamu ajak dia melakukan kewajibannya? Kalau kamu mengajak orang itu bertaubat kepada Allah, apakah telah terpenuhi syarat-syarat taubat padanya? Apakah telah terpenuhi? Apa itu syarat taubat? 3 saja kalau kemaksiatan itu antara dia dengan Allah.
Maka orang yang kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan, katakanlah melakukan ibadah, sholat, puasa, baca Quran, atau melakukan kewajiban-kewajiban, itu bukan berarti orang itu bertaubat. Paham ya? Karena ada orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan, tapi dia tidak melakukan taubat. Dia tidak melakukan taubat. Maka dari itu ada istilah apa? STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ini ada orang sholat tapi maksiatnya juga jalan, maka dia tidak bertobat ini, ya, tidak bertobat. Ada orang sholat tapi habis itu Singapura berapa? Habis sholat, bahkan ada orang yang sholat mau pasang nomor pakai pakaian sholat kayak orang mau sholat maghrib, padahal mau datang pasang nomor togel, ya kan kasih ya. Ini parah. Ya. Maka ini namanya dia melakukan ketaatan tapi dia juga melakukan kemaksiatan. Maka salah kalau misalnya kita kemudian ajak orang untuk melakukan sholat lalu kita katakan bahwa kita telah membawa dia kepada taubat. Kita telah membuat dia bertaubat. Ya, salah. Yang lebih tepat itu kita mengajak dia untuk melakukan kewajibannya. Soal taubat sabar, lihat dulu apakah telah terpenuhi syarat taubat atau tidak. Kan gitu. Apabila seseorang dia bertobat tapi tidak memenuhi syarat taubat, maka taubatnya tidak sah. Ada orang dia bertobat tapi dia membangga-banggakan kemaksiatan. Ini yang anak katakan. Ada orang-orang, anak-anak muda, kadang-kadang dia baru masuk masjid, lalu dia berdiri di hadapan orang, dia bangga-banggakan kemaksiatannya. Untuk apa? Saya dulu pemain gitar. Dulu kami itu minum khamar di mana-mana. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bukankah kemaksiatan itu perlu Anda tutupi? Bukankah seseorang yang melakukan kemaksiatan di hadapan Allah dia harus menutup kemaksiatannya? Bukankah orang yang menyebut-nyebutkan kemaksiatannya dengan bangga itu adalah bagian dari mujahir? Orang yang berdemonstrasi dengan kemaksiatannya? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Semua umatku ini akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang mendemonstrasikan kemaksiatannya. Lalu untuk apa? Anda bangga-banggakan kemaksiatan Anda untuk apa? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika menyampaikan kebenaran ini menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka di masa lalu? Taruhlah siapa yang paling bermaksiat, siapa yang di masa jahiliyah itu orang yang paling luar biasa bengis, siapa yang orang paling luar biasa tenggelam dalam kemaksiatan ketika masih jahiliyah? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi apa ketika Umar bin Khattab itu mengenal hidayah Islam? Apakah dia berdiri di tengah-tengah orang-orang Quraisy dan dia katakan, ya ayuhan nas, Umar atau kuntu syaribul khamar, dulu aku ini peminum khamar misalnya. Apakah Umar ada pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika dia Islam? Atau yang lain, sahabat yang lain? Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk menutup aib. Bukan membuka aib-aib kita yang telah berlalu, ya, kecuali barangkali di muka pengadilan atau di hadapan seorang alim untuk meminta fatwa, ya boleh-boleh saja. Ini ada hajatnya. Tetapi kalau Anda kemudian berbicara tentang kemaksiatan Anda di masa lalu misalnya, untuk apa? Untuk apa? Dan apa yang mau ditiru dari Anda? Anda bukan seorang figur yang harus dijadikan teladan. Ya. Maka dari itu tidak jarang ada penyanyi-penyanyi yang baru pas taubat begitu langsung diberikan panggung, besok joget lagi, ya. Nah ini kan jadi masalah. Harusnya seseorang ketika dia bertaubat itu dia menutup rapat kemaksiatannya, ya. Sampai-sampai ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dalam bab fikih. Ada pertanyaan dalam bab fikih begini, ada seorang wanita. Pernah ini bab fikih ya. Ada seorang wanita dia pernah terlanjur hilang keperawanannya. Ketika dia mau menikah, apakah dia wajib menjelaskan hal itu kepada calon suaminya? Tidak wajib.
Dan bahkan dia tidak boleh menjelaskannya. Dan bahkan apa? Dia tidak boleh menjelaskannya. Ya. Dan lalu bagaimana konsekuensinya Ustadz kalau sekiranya nanti begitu menikah kemudian suaminya tahu misal dan suaminya menceraikan dia, itulah risikonya atas sesuatu yang dia lakukan. Bukankah setiap orang yang melakukan sesuatu dia harus siap untuk menanggung risikonya? Anda melakukan keburukan lalu Anda mau yang enak, tidak mau menerima risiko? Iya. Iya kan? Nah, paham ya ikhwan? Nah, maka ini perkara yang harus dipahami dengan baik. Berhenti dari kemaksiatan, menyesalinya, bukan pura-pura menyesal ya, menyesalinya. Berhenti ini syarat ya, syarat. Sebab itu apa? Di dalam ayat itu kan, lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak berada terus dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Itu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertobat. Kemudian orang-orang yang bertobat itu sifat mereka apa? Lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak tetap berada dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, ini benar-benar mereka berhenti. Ustadz, susah sekali berhenti dari sebuah kemaksiatan. Kenapa? Apa penghalang-penghalang seseorang yang bertobat dan dia berhenti dari sebuah kemaksiatan itu penghalangnya apa? Penghalang yang paling pertama itu adalah lingkungan. Penghalang yang paling pertama adalah apa? Lingkungan. Berapa banyak orang yang bertaubat tapi kemudian dia gagal karena lingkungan membawa dia kembali masuk dalam kemaksiatan. Maka kalau ada orang dia katakan bahwa saya bertaubat Ustadz dari kemaksiatan, dari amalan ini dan amalan ini. Tapi kalau kita lihat dia setiap hari masih bergaul dengan orang-orang itu, maka taubat orang ini diragukan. Ya, taubat orang ini diragukan. Kenapa? Ya karena Rasulullah mengatakan dinul mar'i ala khalilih falyantur man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dari teman dekatnya, maka hendaklah seseorang melihat siapa teman dekatnya. Ada satu orang dia katakan, "Oh, saya bukan pemabuk," tapi semua teman-temannya adalah para pemabuk. Apakah bisa? Apakah bisa? Anda lebih percaya pengakuannya dan keberaniannya yang overdosis itu, atau Anda lebih percaya terhadap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih percaya mana? Lebih percaya sabda Rasulullah. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Dinul mar'i ala khalilih falyandur man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dari teman duduknya, maka hendaklah seseorang melihat siapa teman dekatnya. Ya. Karena hari ini dia bilang tidak, besok tanpa terasa dia lakukan. Ya. Nah, maka dari itu orang yang berhenti dari sebuah kemaksiatan karena dia sedang melakukan proses untuk menuju kepada taubat, dia harus mencari lingkungan yang mendukung. Dia harus mencari apa? Lingkungan yang mendukung. yakni teman-teman, ya, dan seterusnya. Kemudian ayyan dama ala fi'liha, dia menyesali atas perbuatannya, yakni dia tidak boleh bangga dengan kemaksiatannya. Dan dia harus menutupi kemaksiatan tersebut, kecuali memang dalam rangka untuk apa? Misalnya di pengadilan, atau dia mengadu kepada hakim, atau dia ingin meminta fatwa kepada orang alim terkait dengan kemaksiatan yang dia lakukan misalnya, ya. Nah, sebagaimana nanti ada pada bab apa hadis-hadisnya nanti dalam bab ini kita bacakan, ada orang-orang yang datang mengadukan kemaksiatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini memang dalam rangka meminta fatwa. Ini tidak bertentangan dengan menutup aib, ya. Nah, kemudian ayazima ala yauda ilaiha abadan, dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Setiap orang yang hendak bertaubat itu dia harus berusaha keras untuk tidak mengulangi kemaksiatannya. Lalu kalimat yang harus diperhatikan daripada kalimat Imam Nawawi ini adalah wa in kanatil fa in fuqida ahadut thalatha lam tasih taubatuhu. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Ini kalimat harus digarisbawahi. Supaya apa? Supaya seseorang tahu standar diterimanya taubat atau tidak itu adalah dengan kembali harus terpenuhi 3
syarat ini apabila kemaksiatan yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan antara dirinya dengan Allah semata-mata. Ya. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Tidak ada apa? Kaitannya dengan orang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, pelajaran kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sedikit-sedikit saja. Lama-lama jadi bukit. Ya. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.